Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kuroto Ain, mahasiswa Tadris Kimia 5B dengan NIM 186021222130. Pada kali ini kita akan membahas pembelajaran materi polimer pada kelas 12 SMA atau MA. Langsung saja pada pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Kali ini kita mempelajari tentang polimer, yaitu suatu molekul raksasa atau makromolekul. Suatu polimer terbuat dari ribuan satuan berulang dari bagian kecil disebut monomer. Sesungguhnya nyawa polimer itu sendiri ada sejak lama terdapat secara melimpah di alam. Namun istilah polimer baru dimunculkan pada abad ke-19. Sebelum awal 1920-an, ahli-ahli kimia meragukan keberadaan molekul-molekul yang memiliki berat molekul lebih dari beberapa ribu. Keraguan ini kemudian ditepis oleh Hermann Staudinger, ahli kimia asal Jerman yang telah lama meneliti senyawa-senyawa alam seperti karet, selulosa. Untuk kontribusinya yang sangat besar bagi perkembangan ilmu kimia, Staudinger menerima hadiah Nobel pada 1953. Istilah polimer dan monomer kemudian diperkenalkan. Tidak diragukan lagi, pengetahuan akan polimer telah memberikan pengaruh besar terhadap cara hidup manusia. Bahkan saat ini sulit untuk menemukan aspek dalam kehidupan kita yang tidak dipengaruhi oleh keberadaan polimer. Yang selanjutnya yaitu pengertian polimer. Polimer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli artinya banyak dan meros artinya unit atau bagian. Oleh karena itu, polimer adalah senyawa yang besar dan terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah unit-unit molekul yang kecil. Unit molekul kecil sendiri disebut monomer. Polimer bisa tersusun dari beribu-ribu bahkan jutaan monomer yang bisa disebut senyawa makromolekul. Terminologi polimer digunakan untuk menerangkan senyawa-senyawa yang memiliki berat molekul relatif besar dan dibentuk dari serangkaian monomer-monomer kecil dan sederhana. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi polimer. Pada klasifikasi polimer terdapat 5 klasifikasi, yaitu yang pertama berdasarkan asal polimer. Yang pertama, polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang terbentuk secara alami dihasilkan oleh makhluk hidup atau polimer yang dapat dieksploitasi dari alam secara langsung. Contohnya karet alam. Yang kedua yaitu polimer sintetis. Polimer yang dibentuk dari hasil bahan-bahan kimia yang dibuat manusia, biasanya menggunakan bahan baku minyak mentah dan gas alam. Contohnya plastik, teflon, nilon, dan karet sintetis. Yang kedua yaitu berdasarkan monomer. Pada klasifikasi polimer berdasarkan monomer ada 2, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer yaitu polimer yang terbentuk dari monomer yang sama. Contohnya plastik. Yang kedua copolimer. Copolimer adalah polimer yang terbentuk dari monomer yang berbeda. Contohnya plastik, polietilen tereftalat, nilon, dan lainnya. Yang ketiga yaitu polimer berdasarkan sifat atau ketahanan terhadap panas. Yang pertama termoplastik. Termoplastik merupakan jenis polimer yang melunak ketika terkena panas dan mengeras kembali setelah didinginkan dan dapat dipanaskan berulang-ulang, contohnya seperti plastik. Yang kedua yaitu termosetting, merupakan jenis polimer yang tetap keras atau tidak lunak ketika terkena panas atau hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya, contohnya seperti bakerit. Yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk rantai. Klasifikasi polimer pada bentuk rantai ini ada 3, yaitu pertama polimer linear adalah polimer yang terdiri atas rangkaian ikatan karbon-karbon yang panjang. Yang kedua yaitu polimer bercabang, yaitu polimer-polimer dengan percabangan pada interval yang bervariasi sepanjang rantai utama. Yang terakhir yaitu polimer berikatan silang. Polimer berikatan silang mengandung percabangan-percabangan menghubungkan rantai polimer satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu polimer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama serat. Serat merepresentasikan aplikasi penting dari material polimer seperti halnya kategori plastik dan elastomer. Yang kedua yaitu plastik. Meskipun istilah plastik dan polimer seringkali dipakai secara sinonim, namun tidak berarti semua polimer adalah plastik. Plastik merupakan polimer yang dapat dicetak sebagai berbagai bentuk yang berbeda. Yang selanjutnya ada reaksi polimerisasi. Pada reaksi
polimerisasi ini ada dua. Yang pertama polimerisasi adisi. Pada polimerisasi adisi, molekul-molekul monomer yang berikatan rangkap bergabung satu dengan yang lain membentuk rantai panjang seperti pembentukan polietilen dan etilen. Yang kedua pada polimerisasi kondensasi. Monomer-monomer bergabung dengan membebaskan molekul sederhana yang biasanya adalah H2O, tetapi juga bisa molekul sederhana lain misal HCl, di mana pada polimerisasi kondensasi tidak semua atom monomer menjadi bagian polimer. Yang selanjutnya ada aplikasi polimer. Pada aplikasi polimer ini ada 7 aplikasi, yaitu yang pertama polietilena atau polietena atau disebut PE. Yang kedua polietilen teraftalat atau PET. Yang ketiga yaitu politetrafluoroetena atau PTFE. Yang keempat yaitu polisterena atau PS. Yang kelima karet alam atau polisoprena. Yang keenam polipropilena atau polipropena atau PP. Yang terakhir yaitu polivinyl klorida atau PVC. Yang terakhir yaitu ada tata nama polimer. Aturan yang dikeluarkan oleh IUPAC mengenai penamaan polimer memang telah demikian lengkap dan baik. Persoalan tata nama menjadi lebih rumit apabila diaplikasikan pada polimer-polimer yang memiliki percabangan ataupun yang berikatan silang dengan struktur 3 dimensi. Penamaan dilakukan dengan menambahkan awalan poli pada nama monomernya. Contoh sederhana adalah polietena yang merupakan polimer dari reaksi polimerisasi etena. Sebagian orang menyebutnya polietilen karena etena juga dikenal dengan nama etilena. Demikian juga dengan propena atau yang biasa dikenal sebagai propilena. Polimer dari propena disebut sebagai polipropena atau polipropilen. Nama ini juga sering disingkat sebagai poliprop di lingkungan industri. Tata nama polimer yang selanjutnya yaitu teknik penamaan yang sama juga dapat diaplikasikan pada monomer yang terdiri dari unit-unit alkena. Misalnya, apabila monomernya merupakan unit dari stiren, maka nama polimer yang lazim digunakan adalah polistiren. Apabila monomer berupa gugus vinyl klorida, maka nama polimer adalah poli atau vinyl klorida atau biasa disingkat PVC. Apabila monomer adalah tetrafluoroetilen, maka polimernya dinamakan politetrafluoroetilen yang umum disebut teflon. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.